Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi dalam program Sate Penyu, Saat Teduh bersama Penyuluh. Hari ini Minggu 9 April 2023. Kita bersyukur pada hari ini kita bisa merayakan atau mengenang kembali kebangkitan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Kebangkitan Tuhan Yesus membawa harapan yang baru bagi setiap kita. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akan melanjutkan renungan kita pada malam hari ini, terlebih dahulu mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu sepanjang hidup kami, khususnya hari ini Tuhan, kami bisa bersama-sama beribadah, bersekutu dengan saudara seiman kami, memuji, memuliakan Engkau di setiap gereja kami masing-masing Tuhan. Kami juga hari ini mengingat kembali dan menguatkan iman kami bahwa Engkau hidup dan Engkau bangkit, sehingga kami pun memperoleh pengharapan yang baru di hadapan Engkau. Berbicaralah kepada kami Tuhan pada malam hari ini melalui renungan singkat yang akan kami dengarkan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tema renungan pada malam hari ini adalah sebab Dia hidup, ku tak gentar. Diambil dari Roma 14 ayat 9, saya akan membacakan buat kita semuanya. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Nah, tema hari ini yaitu sebab Dia hidup, ku tak gentar. Lagu ini seringkali kita dengarkan, mungkin kita juga tadi pagi atau tadi siang menyanyikan pujian ini, sebab Dia hidup. Lirik lagunya yang bagian referen berkata, sebab Dia hidup ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Pujian ini sangat populer dan juga memiliki makna yang luar biasa yang dalam buat kita semua. Nah, penulis lagu ini yang bernama William dan juga Gloria Gaynor, yang pada akhir tahun 1970 mengalami kesulitan dan sangat gelap di dalam kehidupannya. Ketika itu mereka sudah memiliki dua anak, anak yang pertama berumur 4 tahun dan anak yang kedua baru berumur 3 tahun. Dan pada saat itu istrinya Gloria sedang mengandung anak yang ketiga. Di tengah situasi yang tidak baik pada tahun itu, mereka belum siap untuk menyambut kedatangan anak ketiga mereka. Mereka sangat ketakutan sampai Bapak William ini mengalami depresi oleh karena beratnya juga pelayanan yang mereka hadapi. Tetapi puji Tuhan, di sekitarnya masih ada orang-orang yang baik, ada temannya yang mengunjungi dan berdoa. Melalui doa yang sederhana mengingatkan mereka akan kuasa kebangkitan Yesus. Dan melalui kunjungan dan juga persahabatan yang diberikan teman-temannya, dan iman mereka pun dikuatkan. Pada bulan Juli 1971 lahirlah seorang bayi yang kuat dan sehat, namanya Benyamin. Dan dari situ mereka merasakan mujizat Tuhan yang luar biasa. Mereka yakin bahwa Yesus yang hidup, Yesus yang bangkit itu ada di dalam diri mereka dan menguatkan kehidupan mereka. Saya percaya juga pujian ini ketika kita kumandangkan, ketika kita nyanyikan, tidak hanya di mulut saja tetapi dari hati, yang bisa kita rasakan bahwa benar Tuhan Yesus hidup dan Dia bangkit, sehingga kita tidak perlu takut, tidak gentar dalam menjalani kehidupan kita. Kuasa kebangkitan Kristus sekali lagi menguatkan hati mereka, sehingga mereka menuliskan lagu ini. Saya percaya lagu ini menjadi berkat buat mereka, tidak hanya buat mereka tetapi buat kita juga pada saat ini. Kematian Tuhan Yesus menjadi bentuk kasih sekaligus pengorbanan yang untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Kita diselamatkan olehnya. Hal ini perlu selalu kita tanamkan dalam diri kita, bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita lebih dari apapun.
Di tengah segala kesulitan, musibah, penderitaan yang kita alami, kebangkitan Kristus memberi harapan adanya masa depan. Baik ketika karena kita pun akan dibangkitkan dan mendapat hidup yang kekal. Ada kuasa dari kebangkitan yang memampukan kita untuk menjalani segala pencobaan, segala persoalan yang kita hadapi. Kebangkitan Kristus adalah fakta yang tidak dapat terbantahkan. Bukan hanya fakta, kebangkitan Kristus juga membawa harapan bagi diri kita dan membawa perubahan bagi hidup kita. Dalam 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 8 menjelaskan bahwa setelah kebangkitannya Yesus menampakkan diri kepada Kefas, yaitu kepada Simon, kedua belas murid, dan bahkan kepada lebih dari 500 sekaligus. Nah, kebangkitan Yesus menunjukkan bahwa kuasa maut telah dikalahkan dan Yesus adalah Tuhan kita yang hidup. Sebagai orang percaya, kita harus memperdengarkan berita kebangkitan Yesus ini bukan saja kepada banyak orang, tetapi kepada iman kita sendiri, supaya kita hidup, supaya kerohanian kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Ketika kita mengalami kelemahan, sehingga ada rasa malas dan tidak bersemangat dalam mengikut Tuhan, dalam melayani Tuhan, mari dengarkan sekali lagi, ingatkan sekali lagi hati kita bahwa Yesus bangkit. Ia hidup untuk selama-lamanya. Biarlah kuasa kebangkitan Yesus menjadi pengalaman dalam hidup kita, bahwa iman percaya kita adalah iman percaya kepada Tuhan yang hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Yesus mendatangkan kuasa bagi kita. Murid-murid mendengar berita kebangkitan Yesus, mereka ketakutan. Tetapi di tengah-tengah ketakutan mereka, Yesus datang. Yesus meneguhkan apa yang sudah dikatakannya sebelum Yesus ditangkap. Kuasa yang sama berlaku juga buat kita yang percaya. Jika kita masih ada hal-hal yang kita takutkan dalam menjalani hidup ini, percayalah ada kuasa kebangkitan Yesus yang sanggup menghilangkan segala ketakutan dalam diri kita. Yesus mau supaya kita berjalan dalam kuasa kebangkitannya. Biarkan kuasa kebangkitan Yesus mengambil alih seluruh hidup kita. Izinkan kuasa kebangkitannya mengatasi, menghancurkan segala kegelisahan, segala kegentaran, segala ketakutan yang telah mengunci hidup kita selama ini. Melalui berkat dan kuasa kebangkitan Yesus, kita punya hidup yang penuh harapan dan kuasa yang tidak dapat binasa. Untuk itu mari terus berjalan dengan penuh keberanian dan berkat kebangkitan Yesus yang bekerja di dalam hidup kita. Ayat yang tadi yang kita baca, bahwa Yesus hidup, Dia bangkit supaya Ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati dan orang-orang hidup. Artinya apa? Bahwa Yesus yang hidup itu ada di dalam diri kita. Kita jadikan Dia menjadi Tuhan yang berkuasa, yang memimpin, yang mengambil alih kehidupan kita, sehingga kita tidak gentar dalam menghadapi hari esok. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sebelum kami beristirahat malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu bahwa ada berkat kuasa kebangkitan yang Engkau nyatakan dalam hidup kami. Kami mau mengalami Engkau dalam hidup kami, Tuhan. Biarlah Engkau yang tinggal di dalam diri kami dan kami pun tinggal di dalam Engkau, Tuhan. Mari terus kuatkan iman percaya kami bahwa kami punya Tuhan yang hidup, yang berkuasa di dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan jiwa roh tubuh kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Shalom.